Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Arutal Tarot. Di video kali ini aku ingin membahas tentang dia, dan mungkin ada sebagian dari kamu yang penasaran, kira-kira di kehidupan love life kamu saat ini tuh ada yang benar-benar menginginkan kamu atau enggak, dan apakah ada orang yang menunggu kamu? Menginginkan di sini tuh lebih ke arah artian orang ini apakah ada yang benar-benar ingin menjadikan kamu sebagai pasangan dia, menjadikan kamu mungkin sebagai partner hidup ya, menjadi istri ataupun suami dia. Jadi akan kita bahas di sini kira-kira siapa orangnya kalau misalnya memang ada yang memang menunggu kamu. Pembacaan di kartu ini pun, di video ini pun bersifat secara general, jadi bisa match dengan energi kamu ataupun enggak, dan bisa resonate ataupun enggak. Tapi yang jelas adalah ada pesan positif yang mungkin bisa kamu ambil dan kamu terapkan dalam hidup kamu sehingga kehidupan kamu bisa menjadi lebih baik ke depannya. Oke, di sini sudah ada dua pilihan pile kartu, ada pile di jamur yang coklat dan jamur yang hijau ini. Kalian bisa pilihkan yang paling menarik perhatian kalian, dan ini kartu untuk energi kamu ya. Untuk pembacaan buat diri kamu, kira-kira ada nggak sih dia yang menunggu kamu, atau ada nggak sih orang yang betul-betul menginginkan kamu, dan kira-kira siapa orangnya. Oke, sudah kalian pilih untuk kartu kalian sendiri. Kita akan lanjut di pembahasan untuk kartu yang di pile jamur coklat dulu ya. Kita akan baca bersama untuk kamu di pile yang jamur coklat ini. Ini energi untuk diri kalian. Kira-kira di sini siapa dia yang mungkin lagi menunggu kamu ataupun yang masih memikirkan kamu atau masih menginginkan kamu? Ketika kita baca di sini, sebetulnya orang ini dalam tempat ataupun sekitar yang dekat sama kamu, dan kamu bisa loh ketemu sama orang ini. Orang ini tuh sepertinya pernah punya perasaan sama kamu, tapi mungkin dia nggak bisa untuk menyampaikan perasaan dia, ataupun dia nggak bisa untuk mengejar kamu. Dia merasa ada banyak hal yang berbeda dari kalian berdua, dan mungkin perbedaan itu bisa perbedaan agama ataupun perbedaan background finansial, perbedaan background family. Jadi di sini banyak hal yang mungkin membuat dia itu untuk nggak maju untuk mengejar kamu. Tapi sepertinya orang ini tuh bukan orang lama ya, bukan mantan kamu, tapi ini orang yang masih bisa kamu temui. Dan orang ini mungkin contohnya ya ada di kerjaan kamu ataupun orang yang memang berurusan dengan kamu, sering berurusan dengan kamu. Di sini memang ini pembacaan secara general, tapi ketika memang kita coba untuk bagi menjadi dua, yang pertama adalah ketika memang kamu yang sedang membaca diri kamu ini ya, kamu yang memilih file pertama untuk diri kamu ini sedang punya pasangan. Bisa jadi di sini mungkin orang yang di sekitar kerjaan kamu ataupun orang yang di sekitar kamu yang mungkin bisa kamu temui, bisa tetangga kamu, bisa sepertemanan kamu, bisa siapapun yang sekiranya berurusan dengan kamu. Nah ini sepertinya ada suka sama kamu, tapi dia tahu kalau misalnya hubungan kalian itu nggak akan bergerak, hubungan kamu itu cuma akan stuck dan nggak ada perkembangan ke depannya. Tapi yang opsi kedua adalah ketika memang kamu yang membaca di file pertama ini, kamu adalah single dan kamu belum menikah, belum punya pasangan, belum punya pacar ya. Ini tuh bisa berarti orang di sekitar kamu suka sama kamu, tapi mungkin dia tahu kalau misalnya kamu itu gak mungkin suka sama dia, karena ada banyak perbedaan di antara kalian berdua yang tidak memungkinkan untuk kalian itu bisa bersama. Tapi yang jelas orang ini tuh masih ada di sekitar kamu, dan dia itu kayak admire kamu. Admire itu adalah dia mengagumi kamu, dia merasa kamu itu adalah sosok yang bisa membuat dia tuh merasa nyaman. Ketika dia melihat kamu, dia memperhatikan kamu, dia komunikasi sama kamu pun, dia merasakan nyaman. Tapi memang di sini dia seperti tahu diri. Dia juga tahu kalau misalnya kamu itu nggak akan pernah bisa untuk bersama dengan dia. Antara dua hal, antara mungkin dia ngerasa kamu tuh nggak memperhatikan dia balik, ataupun yang kedua adalah dia merasa dia tuh levelnya di bawah kamu banget. Makanya di sini dia nggak mau ada pergerakan, dia nggak mau untuk melanjutkan hubungan ini. Tapi ketika emang kita baca di pembacaan nomor satu ini, dan ketika memang kamu sudah tahu siapa orangnya, kamu harus hati-hati.
Ketika memang kamu merespon lebih orang itu, sepertinya hal yang mungkin gak bagus atau hal yang mungkin gak sewajarnya terjadi akan terjadi. Contohnya ya, ketika memang kamu tahu ada orang yang mungkin suka sama kamu, tapi kamu tahu keadaan tuh gak bisa untuk dipaksakan, tapi kamu ngerasa bahwa orang itu juga terus-terusan mencari kamu, orang itu juga terus-terusan untuk mendatangi kamu, dan mungkin kamu merespon dia, takutnya terjadi hubungan seksual ataupun takutnya terjadi hubungan perselingkuhan di sini. Jadi kamu harus hati-hati ketika memang kamu sudah tahu orangnya, tapi kamu merasakan bahwa hubungan yang ketika memang bisa kalian jalin, tapi hubungan yang gak bagus ataupun hubungan yang gak sehat, lebih baik kamu hindari orang ini. Karena sepertinya orang ini akan terus-terusan mencari kamu dan berusaha untuk mendapatkan perhatian kamu. Dia tuh suka sama kamu, tapi sukanya di sini memang kurang bisa ke arah serius. Biasanya cuma main-main atau enggak ke arah selingkuhan. Kamu harus hati-hati banget. Dan ketika memang kamu sudah tahu kalau misalnya ini arahnya ke perselingkuhan, tapi kamu mau untuk melepaskan diri, ya itu gak apa-apa, itu malah jauh lebih baik untuk kamu lakukan. Tapi ketika memang kamu memilih untuk mempertahankan, hati-hati banget resiko ke depannya. Resiko itu adalah mungkin ketika memang kamu akan ketahuan, terus nama kamu menjadi jelek, ataupun ada banget karma-karma buruk yang mungkin akan berbuah ke depannya. Jadi kamu harus hati-hati. Untuk asmara kamu, love life kamu di sini memang agak riskan. Untuk kamu yang single, mungkin kamu harus lebih hati-hati untuk memilih orang dan harus lebih peka untuk menilai orang ini baik sama kamu apa enggak, orang ini tulus apa enggak, orang ini hanya memanfaatkan atau enggak. Dan untuk kamu yang mungkin sudah punya pasangan, kamu harus bisa menjaga hati, menjaga diri, menjaga pikiran kamu. Mungkin untuk kamu yang punya pasangan, kenapa kamu ada didekati dengan orang yang seperti ini? Bisa jadi mungkin di hubungan rumah tangga pun, atau di hubungan percintaan kamu dengan pasangan kamu tuh kurang bahagia, sehingga kamu itu menarik orang yang modelannya seperti ini, yang datang kepada kamu. Orang itu juga gak terlalu benar ya di kartu ini pun. Orang ini memungkinkan banget dia mungkin juga punya pasangan, dan dia mungkin ngerasa jenuh ataupun ngerasa capek dengan hubungan dia dengan pasangan dia, dan akhirnya dia mencoba mencari pengalihan, dan pengalihan itu adalah kamu. Yang penting ketika memang kamu bisa untuk lebih hati-hati, kamu bisa untuk lebih menjaga diri, sepertinya hal buruk gak akan terjadi. Tapi ketika memang kamu tahu dan kamu merespon kehadiran orang ini, itu yang akan bahaya. Takutnya bahaya untuk diri kamu sendiri. Malahan di sini akan lebih banyak dosa yang mungkin akan dilakukan. Yang jelas untuk pembacaan di file pertama ini, kamu dihadapkan dengan challenge ya di kehidupan percintaan kamu. Challenge untuk kamu tuh bisa lebih bijak dalam memilih orang yang mungkin dekat dengan kamu ataupun orang yang sedang mendekati kamu. Karena di kartu ini, sepertinya kamu bakalan dideketin dengan orang itu gak cuman satu loh yang menunggu kamu ataupun yang sedang menginginkan kamu. Gak cuman satu, ini sepertinya lebih dari satu dan bisa mungkin 2 ataupun 3. Kamu tuh tipikal orang yang gampang banget disukain orang, tapi orang yang suka sama kamu ini sepertinya rata-rata orang yang gak bener. Gak bener tuh dalam artian punya habitual yang buruk ataupun punya sifat sikap yang buruk. Ketika memang kamu melanjutkan dengan orang ini, takutnya kamu mengalami sakit hati, kamu mungkin merasakan ketidakbahagiaan atau rasa kecewa. Soalnya di sini memungkinkan banget orang yang mungkin lagi menunggu kamu atau menginginkan kamu ini orang yang terobsesi sama kamu. Jadi mungkin dibilang cinta, sebetulnya bukan cinta, tapi dia lebih pingin kamu itu di-keep tuh dalam artian kamu selalu ada buat dia, kamu selalu welcome buat dia, dan kamu gak boleh pergi dari hidup dia. Tapi dia tuh gak benar-benar akan bertanggung jawab untuk kesehatan mental kamu, gak akan bertanggung jawab untuk kesehatan pikiran kamu. Jadi mungkin di sini ya kalau gak uang, ya hanya ke arah seksual. Uang itu dalam artian dia bisa mungkin kasih kamu duit, tapi ini lebih memungkinkan kamu yang mungkin akan lebih memberikan uang ataupun kamu yang akan lebih bertanggung jawab atas hidup dia.
Hati-hati banget untuk dimanfaatkan sama orang, untuk siapapun itu yang mungkin datang di kehidupan kamu. Dan memang di sini orangnya dekat, orangnya itu bisa ketemu sama kamu, dan mungkin secara kamu sadar nggak sadar, nantinya ke depan hubungan kamu dengan orang ini takutnya bisa lebih dekat ataupun bisa lebih intim. Jadi kesimpulannya di sini, orang yang mungkin mendekati kamu ini adalah orang yang antara dua hal, antara lagi bersama kamu, bersama dengan kamu ya. Ya ini bisa untuk pasangan sih sebetulnya. Daripada masa lalu, ini lebih ke arah orang yang sekarang, orang yang kehadirannya itu masih bisa kamu temukan. Orang yang kedua adalah orang yang mungkin punya pasangan. Jadi di sini ini di sekitar kamu banget dan kamu bisa ngerasain vibes orang ini. Tapi yang jelas untuk kamu ketika memang kamu belum merasakan kehadiran orang ini, kamu harus lebih hati-hati. Tapi untuk kamu yang mungkin sudah tahu siapa orangnya, kamu bisa tolak untuk kehadiran orang ini. Jangan diterima. Kalau misalnya kamu terima kehadiran orang ini, itu akan makin menyulitkan untuk kamu ke depannya. Dan untuk kartu yang di Oracle ini, ada kartu Accept and Receive dan ada Creator Alchemy. Ini tanda kalau misalnya kamu boleh untuk menerima dan menerima dan menciptakan dalam artian ketika memang kamu ingin menerima dia sebagai teman, sebagai orang yang mungkin ya udahlah saling membantu, itu nggak apa-apa. Tapi ketika memang sudah ke arah yang kurang bagus, ke arah yang kurang sehat, dan kamu pun bisa membedakan antara hubungan yang sehat dengan hubungan yang gak sehat. Dan kamu bisa pilih, kamu bisa menciptakan keadaan yang mungkin membuat kamu bahagia. Tapi bahagia itu kamu harus pilih-pilih juga. Bahagia yang mungkin akan membuat kamu terperosok, ataupun bahagia yang memang akan membuat kamu tuh bahagia. Ketika kamu sudah memilih untuk bahagia tapi membuat kamu terperosok atau ke arah jalan yang salah, itu malah akan menyengsarakan kamu di kemudian hari. Jadi terima hal yang mungkin ada sisi positifnya, ada sisi untuk membuat kamu menjadi lebih berkembang, kamu banyak belajar. Itu nggak apa-apa. Tapi kamu di sini harus menciptakan keadaan atau menciptakan hal yang mungkin kamu terima itu jangan semerta-merta kamu terima semua. Apapun yang datang ataupun siapapun yang datang. Tapi di sini kamu harus menciptakan keadaan yang sehat untuk diri kamu. Kesehatan untuk pikiran kamu, batin kamu. Tentunya kesehatan untuk spiritual kamu. Kamu tahu kok mana yang harus kamu lakukan dengan baik, mana jalan yang harus kamu ambil, dan mana jalan yang harus kamu tolak. Dan satu lagi, mungkin kamu harus lebih banyak bersyukur dengan keadaan kamu sekarang. Meskipun mungkin kamu kurang bahagia dengan keadaan kamu, tapi kamu coba cek ataupun kamu coba pikirkan hal-hal kecil yang mungkin dilakukan oleh orang lain terhadap kamu yang bikin hati kamu itu menjadi bahagia. Tapi memang di sini kamu disarankan juga untuk lebih menerima, bukan hanya menerima kedatangan orang lain, tapi juga menerima diri kamu sendiri. Ketika memang kamu tahu salah tapi kamu tetap melakukan, harus ada yang diperbaiki dalam diri kamu sendiri. Dan mungkin salah satunya penerimaan diri kamu kepada diri kamu sendiri itu kurang. Kamu kurang mengenal diri kamu sendiri. Kamu kurang menggantungkan kebahagiaan kepada diri kamu sendiri karena kamu terlalu menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Oke, sekian di pembacaan di file pertama ini dan kita akan lanjut di file yang kedua. Oke, di sini untuk kamu yang pilihkan diri kamu di file kedua ini, di file yang jamur warna hijau ini adalah kartu untuk energi kamu. Kira-kira siapa orang yang lagi menunggu kamu ataupun orang yang mungkin masih memikirkan kamu, yang masih menginginkan keberadaan kamu di kehidupan dia? Kira-kira ada gak sih orang yang kamu pikirkan yang mungkin kamu pingin untuk tinggal bersama dia, pingin hidup bersama dia, pingin menjalin hubungan bersama dia? Dan mungkin itu orang yang mungkin saat ini lagi kamu pikirkan. Karena di sini sebetulnya orang yang lagi menunggu kamu, yang lagi menginginkan ataupun memikirkan kamu banget, itu adalah orang di masa lalu kamu. Orang ini tuh bisa macam-macam ya, bisa mantan kamu, mantan tuh bisa orang yang mungkin pernah menjalin hubungan dengan kamu, atau orang yang cuma berteman di masa lalu kamu.
Jadi sepertinya di sini dia masih merindukan kamu, dia masih pingin kalau misalnya ada jalan baik untuk hubungan kalian berdua. Tapi di sini seperti ada penyesalan. Mungkin dia merasa dulu dia kayak kurang men-treat kamu dengan baik, ataupun dia merasa banyak sifat sikap dia yang mungkin mengecewakan kamu. Tapi memang kartu ini lebih ke arah masa lalu kamu ataupun orang yang pernah kamu kenal dulunya. Bisa jadi kalau misalnya mantan itu berarti dia adalah orang yang sebetulnya waktu dia pacaran sama kamu, waktu dia lagi menjalin hubungan dengan kamu, dia itu pingin kalau misalnya hubungan kalian itu bisa berjalan lebih lancar ataupun hubungan kalian bisa ke arah pernikahan. Dia itu udah serius sama kamu, tapi memang ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa diteruskan dari hubungan kalian berdua. Dia sedih dan dia merasakan kehilangan kamu di sini. Ini macam-macam ya faktornya, kayak bisa dari keluarga yang mungkin nggak setuju, ataupun dari sifat sikap yang mungkin memang nggak cocok, dan mungkin bisa juga adanya kehadiran orang ketiga yang mungkin membuat hubungan kalian itu jadi rusak. Jadi macam-macam banget faktor di sini, karena ini pembacaan secara general, jadi kita akan baca secara generalnya, secara garis besarnya. Lalu di sini orang ini sebetulnya akan masih berusaha untuk menghubungi kamu ataupun berusaha bisa kontak dengan kamu. Tapi memang dia tuh nggak memaksakan sama sekali supaya kamu itu menerima kehadiran dia lagi. Dia nggak pingin untuk mengecewakan kamu, ataupun dia nggak pingin menghambat jalan percintaan kamu ke depannya. Karena memang loh dia di sini ngerasa kalau misalnya kamu itu mampu banget untuk dapetin orang yang mungkin jauh lebih baik daripada dia. Kalau misalnya untuk orang yang mungkin belum pernah jadi mantan, tapi mungkin kamu pernah kenal di masa lalu ya, kayak teman SD, teman SMP, teman SMA, ataupun teman kuliah, dia sepertinya pernah suka dengan kamu, tapi dia nggak bisa untuk menyampaikan ataupun confess, mengutarakan ya, apa yang memang dia rasakan kepada kamu. Karena di sini banyak faktornya, dia ada minder, ada ngerasa insecure, dan ngerasa kalau misalnya kamu itu levelnya berada di atas dia, sedangkan dia itu di bawah kamu banget. Dan dia cuma bisa untuk sebagai secret admirer kamu ya, kayak cuman sebagai pengagum rahasia kamu, tanpa dia benar-benar bisa untuk masuk ke kehidupan kamu. Sampai sekarang pun orang ini masih punya rasa dan masih memendam perasaan ini kepada kamu. Tapi kayaknya ini emang udah lama banget nih perasaan dia itu terpendam ataupun memang gak bisa dia sampaikan kepada kamu. Kalau misalnya dia saat ini memang tahu kamu lagi single, dia sebetulnya happy dan dia masih pingin untuk mencoba bisa nge-reach out kamu. Dia masih pingin untuk kamu itu bisa melihat dia ataupun menotis dia, menotis keberadaan dia. Tapi ketika emang kamu sudah punya pasangan di sini, dia tetap masih mantauin kamu, masih kepo sama kehidupan kamu. Kadang-kadang masih ada berharap kalau misal kamu itu bisa merespon dia dan kamu nggak bahagia dengan pasangan kamu. Itu kadang-kadang ada pikiran negatif yang seperti itu. Tapi di sisi lain, untuk mantan kamu ataupun siapapun di masa lalu yang mungkin pernah suka sama kamu, sebetulnya mereka 90% memang support dengan kebahagiaan kamu. Meskipun kamu bahagia dengan orang yang bukan dia, orang yang mungkin lebih dari dia juga gak apa-apa. Dan dia memang kayak hanya memantau dari jauh pun. Dia gak bisa untuk terlalu memperlihatkan action dia ataupun gak bisa terlalu untuk mengganggu kehidupan kamu. Orang yang kita baca di di mana di file 2 ini sebetulnya vibes-nya tuh masih positif banget dan orang ini sepertinya memang punya perasaan yang tulus kepada kamu waktu itu. Ini vibes-nya agak sedih, tapi so far ketika emang dia melihat hubungan kamu dengan pasangan kamu yang sekarang, ataupun melihat kehidupan kamu sekarang ini, dan lebih berkembang ataupun lebih ada progres, dia happy sih sejauh ini ngeliatnya. Tapi mungkin kadang-kadang rasa kangen, rasa dia kayak mikirin kamu, rasa dia pingin ketika memang kamu juga memikirkan dia, nah itu masih ada perasaan yang seperti itu. Dia kayak memimpikan, siapa tahu kamu kontak dia, siapa tahu kamu tuh ada jalan sama dia. Dia sering berimajinasi soal hubungan kalian berdua. Hubungan yang mungkin di pikiran dia itu terlihat akrab, hubungan yang mungkin kalian saling menyayangi satu sama lain, itu kadang-kadang masih dia pikirkan di sini. Ketika memang dia nggak bisa untuk menjadi partner hidup kamu, dia cuma menginginkan supaya kamu bisa berteman baik dengan dia.
Dan meskipun orang ini yang kamu baca ataupun yang kita perkirakan ya, maksudnya yang kita perkirakan ini kangen sama kamu dan itu mantan kamu, dan mungkin ketika kamu menerka-nerka siapa mantan kamu yang mungkin kita baca di sini, misalnya pun dia punya pasangan tapi sepertinya dia kayak masih memikirkan kamu dan dia nggak benar-benar 100% ke pasangan dia. Memang dia nggak ada niat untuk berpisah dari pasangan dia, dia juga sayang sama pasangan dia, tapi kamu itu seperti punya tempat tersendiri di hati dia. Dia kayak nggak bisa untuk melupakan kenangan kalian, nggak bisa untuk melupakan wajah kamu, diri kamu, sifat sikap kamu pun. Dia masih memimpikan supaya kamu dan dia itu bisa untuk kembali akrab ataupun berkomunikasi lagi. Tapi memang kadang-kadang kenapa dia di sini kita baca kayak energinya itu tidak ingin mengganggu, karena memang dia itu merasa bahwa ketika memang kalian akan intens ataupun kalian akan komunikasi dengan sangat akrab setiap hari gitu, dia takut kalau misalnya dia tuh baper ataupun dia akan mengkhianati pasangan dia. Makanya di sini dia memilih untuk jadi pengagum rahasia tanpa ada action apapun untuk mendekati kamu. Tapi ketika memang kamu lagi mendengarkan video ini, memilih di pile 2 dan kamu merasa ada mantan yang mungkin datang kembali kepada kamu, ketika memang dia single, kamu gak apa-apa ketika kamu mau menerima dia lagi. Tapi mungkin memang dengan hal-hal yang harus lebih terbuka ataupun kamu bilang apa yang kamu gak suka dari dia. Karena sebetulnya hubungan ini ketika emang bisa kembali, tapi memang ketika kalian sama-sama single ya, itu masih worth it hubungan ini untuk dipertahankan atau diulang kembali. Tapi memang ketika kamu membacakan ini dan dia ataupun kamu sudah punya pasangan, ya lebih baik kamu hindari, karena takutnya hubungan ini akan lebih lanjut ketika memang saling respon dan ujung-ujungnya menjadi masalah untuk kalian semua dan banyak sekali pihak yang tersakiti. Lalu untuk kartu oracle-nya sendiri ada kartu The Now dan Get Back to Elemental. Di sini tanda bahwa fokus kepada masa sekarang dan dia memang ingin fokus kepada kehidupan dia sekarang. Dia cuman kadang-kadang ke flashback, kadang-kadang keinget tentang gimana dulunya mungkin kalian pernah bersama atau gimana dulunya dia sangat tergila-gila sama kamu. Dia sangat menyukai kamu banget. Tapi di sini memang dia ingin fokus kepada masa sekarang, dia tidak ingin merusak kebahagiaan kamu, dia juga tidak ingin mengganggu kamu, dia juga nggak ingin untuk merusak kebahagiaan dia sendiri saat ini. Satu harapan kecil dia, ketika mungkin saat ini dia lagi mengingat kamu ataupun lagi menunggu kamu, dia cuma pengen kamu merasakan hal yang sama. Dia pengen ketika suatu ketika kalian bisa untuk berkomunikasi ataupun menjadi teman baik, dia sangat-sangat menunggu momen itu. Dia nggak pingin lebih, nggak pingin untuk harus relationship ataupun relationship ke arah romantik ya. Dia nggak mesti harus ke arah situ, tapi yang jelas dia pingin kamu itu nggak melupakan dia. Oke, sekian untuk pembacaan di video kali ini, dan untuk kalian yang mungkin ingin melakukan private reading, kalian bisa langsung kunjungi link di bio Instagram Aruna Arutal Tarot, ataupun bisa kalian klik link di description box di bawah video ini. Dan untuk kalian yang juga mungkin ingin lebih tahu soal kristal-kristal, kalian langsung bisa kunjungi Shopee dan Tokopedia Aruna Arutal Tarot, ataupun Instagram Aruna Arutala, dan bisa juga klik link di description box di bawah video ini. Untuk kalian yang mungkin ingin memberikan saran ataupun kritik, kalian bisa langsung ketikkan di kolom komentar, dan thank you banget untuk kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye-bye!